Sehat nggak selalu mahal, seringnya dari kebiasaan sederhana. Ini 365 tips sehat dan sederhana. Perhatiin ini. Pernah nggak sih ngerasa pusing sama semua nasihat kesehatan yang ada di luar sana? Kayaknya beda-beda semua ya. Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal singkirin semua kebingungan itu dan fokus ke hal yang paling penting. Gimana perubahan kecil dan sederhana, satu aja setiap hari, bisa jadi kunci buat kesehatan yang jauh lebih baik. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia kan pertanyaannya. Rasanya tuh setiap minggu ada aja tren diet baru atau olahraga yang katanya wajib coba. Ngurusin kesehatan di zaman sekarang tuh bisa berasa kayak kerjaan penuh waktu. Tapi, gimana kalau saya bilang kunci buat merasa lebih baik itu sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Dan inilah rahasianya. Ini bukan soal revolusi besar-besaran dalam semalam. Anggap aja kayak pohon yang tumbuh dari bibit kecil. Kesehatan yang awet itu dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin secara konsisten. Hari ini kita akan ngebahas fondasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kuat ini. Siap buat menyederhanakan kesehatan? Oke, kita akan bedah jadi 4 area penting. Pertama, kita bakal ngomongin bahan bakar, nutrisi yang tepat buat tubuh. Kedua, kita akan gerakin mesin kita, yaitu badan kita. Ketiga, kita akan tenangkan pusat kendali, pikiran kita. Dan terakhir, kita akan satuin semuanya dengan kebiasaan-kebiasaan simpel yang bisa ngubah segalanya. Yuk, kita mulai dari pilar pertama. Oke, pilar pertama, dan ini mungkin yang paling dasar ya, nutrisi. Coba deh pikirin kayak gini, setiap suapan yang kita makan itu adalah informasi yang kita kasih ke sel-sel tubuh kita. Pilihan makanan kita itu secara harfiah ngebentuk energi kita, suasana hati kita, bahkan masa depan kesehatan kita. Coba lihat deh, kekuatan super yang ada di piring kita. Ini bukan soal suplemen mahal atau buah-buahan eksotis. Ini tuh soal jagoan-jagoan sehari-hari, sayuran hijau yang kaya vitamin, tomat dengan likopen pelindung jantungnya, dan segenggam kacang yang penuh lemak sehat. Kunci buat merasa lebih baik itu mungkin udah ada di dapur Anda sekarang. Tentu, tahu apa yang harus ditambah itu penting, tapi tahu apa yang harus dikurangin juga sama pentingnya. Garam dan gula berlebih di makanan olahan itu ibarat musuh dalam selimut buat tekanan darah kita. Ini bukan berarti harus dihilangin semua ya. Kopi atau segelas wine masih bisa dinikmati kok. Tapi ini soal keseimbangan. Kuncinya itu moderasi, biar tubuh kita tetap harmonis. Nah, ini nih salah satu tips yang paling ampuh. Industri makanan itu pinter banget menyamarkan gula. Seperti yang bisa Anda lihat, gula itu punya banyak nama samaran. Kunci buat Anda, jadi detektif label. Ingat aja aturan simpel ini. Setiap 4 gram gula, itu sama dengan 1 sendok teh. Tiba-tiba, label nutrisi itu jadi jauh lebih gampang dibaca kan? Dan sekarang, Anda yang pegang kendali. Oke, bahan bakar udah diisi, sekarang waktunya nyalain mesin. Pilar kedua ini semua tentang gerakan. Dan kabar baiknya, Anda nggak perlu jadi atlet maraton kok. Kuncinya adalah nemuin cara buat bergerak setiap hari dengan cara yang Anda nikmati. Coba deh bayangin, cuma 20 menit. Itu mungkin cuma beberapa lagu di playlist Anda atau durasi 1 telepon singkat. Tapi lihat imbalannya. Anda bukan cuma jalan kaki. Anda secara aktif nurunin risiko penyakit jantung dan kanker, plus ngasih hadiah ke diri sendiri berupa tidur yang lebih nyenyak. Wah, itu mungkin investasi 20 menit terbaik yang bisa Anda lakukan setiap hari. Dan gerakan itu bisa diselipin di mana aja loh. Awali hari dengan peregangan simpel buat ngebangunin badan. Pilih tangga pas istirahat makan siang buat bakar kalori ekstra. Bahkan beberapa menit aja angkat dumbbell ringan sambil nonton TV bisa ngebangun kekuatan. Ini bukan soal satu sesi olahraga besar, tapi soal kumpulan pilihan-pilihan kecil yang cerdas sepanjang hari. Oke, sekarang kita masuk pilar ketiga. Yang sering banget kita lupain dari teka-teki kesehatan ini. Pikiran kita. Gampang banget kan kita fokus ke diet dan olahraga. Tapi kenyataannya, pikiran dan tubuh itu kayak 2 sisi mata uang yang sama. Merawat yang satu berarti merawat yang lainnya juga. Ini poin yang krusial banget. Stres itu bukan cuma perasaan, itu adalah reaksi fisik. Bayangin deh, mesin mobil yang digas terus-terusan di putaran tinggi. Nah, itulah yang dilakuin stres kronis ke tubuh kita. Ningkatin tekanan darah dan secara harfiah mengubah komposisi darah kita. Ini bukan masalah sepele, ini faktor resiko utama buat masalah kesehatan yang serius. Jadi, gimana cara kita ngelawan si pembunuh senyap ini? Dengan alat yang kita punya setiap saat. Napas kita. Yuk kita coba sebentar. Dimanapun Anda berada, cari posisi yang nyaman. Tarik napas pelan-pelan. Tahan sebentar. Dan hembuskan semua ketegangan. Cuma beberapa napas kayak gini aja udah bisa menekan tombol reset di sistem saraf kita.
Sesimpel itu, tapi kuat banget efeknya. Kutipan ini dalam banget ya. Di dunia yang penuh dengan data dan nasihat, gampang banget kita lupa sama panduan paling terpercaya yang kita punya. Intuisi kita, hati kita. Merawat diri itu bukan cuma soal ngikutin aturan, ini soal mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhin sama tubuh dan pikiran kita. Oke, pilar terakhir kita ini ibarat lem perekat yang nyatuin semuanya. Kita udah bahas soal makanan, gerakan, dan pikiran. Sekarang yuk kita ngomongin tentang rutinitas simple yang mendukung ketiga pilar itu dan menciptakan fondasi yang kokoh buat kesehatan jangka panjang. Yuk kita ngomongin salah satu alat kesehatan paling ampuh tapi sering banget diremehin, tidur. 7-8 jam itu bukan kemewahan loh, itu kebutuhan biologis. Waktu Anda tidur, tubuh Anda itu lagi kerja keras, memperbaiki jaringan, memperkuat ingatan, dan ngisi ulang energi. Mengorbankan tidur itu sama aja kayak nyoba jalanin mobil tanpa bensin. Cepat atau lambat, pasti mogok. Dan ini dia alasannya kenapa waktu tidur yang konsisten itu penting banget. Tubuh kita itu beroperasi kayak kota yang terorganisir, dengan jadwal bersih-bersih dan perbaikan yang spesifik. Seperti yang Anda lihat, sistem yang beda-beda itu kerja di waktu yang beda-beda juga. Waktu kita tidur teratur, kita ngebiarin kru pembersih ini kerja dengan efisien. Kalau jadwal kita berantakan, ya kita ganggu seluruh sistemnya. Dan jangan lupain hal-hal kecil yang dampaknya gede banget. Minum air yang cukup, cuci tangan, bahkan tertawa yang secara ilmiah terbukti bisa ningkatin sistem imun tubuh. Dan tentu aja, jangan pernah remehin kekuatan sarapan yang baik. Masing-masing tindakan ini mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau digabungin, mereka bisa ngebangun benteng kesehatan yang kuat di sekitar Anda. Jadi kesimpulannya gini, lupakan soal perbaikan kilat atau solusi drastis. Kesehatan sejati itu bukan tujuan akhir, itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap saat. Setiap gelas air yang Anda minum, setiap kali Anda pilih naik tangga, setiap tarikan nafas dalam, semuanya itu berarti. Andalah arsitek dari kesehatan Anda sendiri, yang dibangun satu persatu dari pilihan kecil setiap harinya. Jadi, kita akhiri di sini dengan satu pertanyaan sederhana. Bukan apa yang bakal saya lakuin besok, atau gimana caranya saya ngubah semuanya. Pertanyaannya adalah, hari ini, saat ini, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakuin untuk menghargai kesehatan Anda? Mungkin itu cuma berdiri dan peregangan setelah ini selesai. Mungkin itu milih minum air putih daripada soda. Apapun itu, pilih satu hal. Lakukan hari ini, dan besok lakukan lagi. Terima kasih sudah menyimak. 1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.